Shalom adik-adik. Wah, udah pada rapi banget nih. Pada mau kemana sih? Alah, Kak Nabila. Mereka tuh nggak mau kemana-mana. Mereka mau ikut ibadah online kita hari ini. Aku cuma bercanda kok, Kak Noel. Aku cuma mau tanya adik-adik di rumah aja. Adik-adik, yuk perhatikan apa saja yang harus kita siapkan sebelum memulai ibadah online. Dan juga sikap yang benar selama mengikuti ibadah online. Yang pertama, kita harus menyiapkan Alkitab dan alat tulis. Dan yang kedua, kita nggak boleh tiduran ya, kita harus dalam posisi duduk. Dan yang ketiga, kita tidak boleh sambil makan ataupun minum. Dan yang keempat atau yang terakhir, kita harus mengikuti ibadah ini sampai selesai ya adik-adik. Setuju kan Nabila? Nah, kita itu ibadah tidak sekedar untuk menyenangkan hati papa dan mama, tapi juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Coba kalian bayangin, kalau misalnya kita menyenangkan hati Tuhan, apalagi hati papa dan mama. Betul banget tuh Kak Noel. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Silakan Kak Noel pimpin di dalam doa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah kumpulkan kami di ibadah Menara Stars Online hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan menjadikan kami anak-anak yang taat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu dengan memakai gerakan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Adik-adik, kita sudah bersorak untuk Tuhan Yesus. Sekarang saatnya kakak ajak untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Adik, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberikan kami hati yang mau dengar-dengaran dan taat. Dan membiarkan kami selalu fokus padamu dengan apa yang akan kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik keren banget ya ikut memuji dan menyembah Tuhannya. Dan sekarang Kak Fira yakin dan percaya adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah siapkan Alkitab dan alat tulis. Dan yang paling penting cari posisi yang paling nyaman. Hebat adik-adik. Nah, hari ini Kak Fira mau kasih tahu ya tema kita minggu ini apa? Tema kita minggu ini adalah bertekun dalam pengharapan. Bertekun, adik-adik tahu nggak arti bertekun itu apa? Apa ayo? Wah, adik-adik semuanya pada hebat, pada pinter. Bertekun itu adalah ketika adik-adik melakukan segala sesuatu berulang sampai adik-adik mencapai sesuatu yang adik-adik ingin capai. Itu adalah bertekun. Nah, sama seperti kisah Alkitab yang Kak Fira mau ceritakan hari ini. Kisah Alkitabnya terambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kak Fira ulang sekali lagi ya. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam kitab ini menceritakan tentang seorang janda dan seorang hakim yang lalim. Hakim yang lalim itu adalah seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan dia tidak menghormati siapapun. Nah, si janda ini berulang kali mendatangi hakim itu untuk minta dibela sama hakim ini. Tapi hakim ini berulang kali juga menolak janda ini. Tapi adik-adik tahu apakah janda itu menyerah? Oh tidak, adik-adik harus tahu janda ini tidak menyerah sama sekali. Ia terus berulang kali mendatangi hakim itu untuk meminta dibela. Sampai pada akhirnya hakim ini merasa dia disusahkan oleh janda ini dan dia menerima untuk membela janda ini. Nah, dari cerita seorang janda dan hakim yang lalim ini, apa sih yang kita mau pelajarin? Yang kita mau pelajarin itu adalah kita harus mengerti dan percaya kalau Tuhan Yesus itu juga melihat ketekunan adik-adik. Terus adik-adik juga diajarkan dan diajak untuk selalu bertekun melakukan sesuatu yang baik. Nah, Kak Fira punya 2 poin nih untuk minggu ini. Poin yang pertama adalah berdoa dengan tekun. Kalau doa adik-adik belum dijawab, itu bukan karena Tuhan Yesus tidak menjawab doa adik-adik, tapi itu karena Tuhan sedang mengajarkan adik-adik yang namanya proses. Karena waktunya Tuhan itu adalah yang terbaik buat adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap tekun ya dalam berdoa. Yang kedua adalah bertekun melakukan kebenaran. Kebenaran apa contohnya? Sikap yang jujur. Adik-adik udah menjadi anak-anak yang jujur. Adik-adik harus bertekun dalam kejujuran itu. Tidak boleh berhenti untuk menjadi orang-orang yang jujur. Dan masih banyak hal lain lagi yang baik dan benar. Kak Fira yakin dan percaya. Bukan hanya hari ini ketika adik-adik mendengar firman, tapi ketika adik-adik selesai mendengarkan firman, adik-adik akan menjadi alatnya Tuhan untuk menceritakan firman Tuhan.
Dan melalui kehidupan adik-adik, adik-adik memberikan teladan kepada banyak orang bagaimana sih sikap bertekun dalam pengharapan. Selamat menjadi anak-anak yang tekun ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 18 ayat 1b. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi ya, Lukas 18 ayat 1b. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jangan lupa dihafalkan ya. Hai adik-adik, sekarang Kak Noel akan memberitahu activity at home kita minggu ini. Activity at home kita minggu ini adalah membuat video kesaksian mengenai doa kalian yang dijawab oleh Tuhan. Untuk videonya dapat dikumpulkan ke pembina kelas masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik, video maksimal dikumpulkan hari Kamis jam 3 sore. Adik-adik, sekarang saatnya kita berdoa syafaat. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini. Bapa, kami bersatu hati, kami berdoa untuk negeri kami, bangsa Indonesia. Kiranya Kau memberkati Tuhan pemerintahan yang telah Kau percayakan dari yang paling tinggi hingga yang paling bawah Tuhan. Tuhan yang Kau telah mempercayakan mereka, Kau juga yang menyertai mereka. Dan Tuhan, kiranya virus yang sedang kami lalui hari ini, Corona Tuhan, segera dapat vaksinnya Tuhan, sehingga kami bisa bertemu satu sama lain. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk negeri kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, Menorah Community Church Tuhan. Kiranya Kau memberkati gembala-gembala yang telah Kau percayakan, dan Engkau memberkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau percayakan Bapa. Kiranya lewat gereja ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami, saudara kami Tuhan. Kiranya Kau menyertai mereka dimanapun mereka berada, dan kiranya Kau memberikan mereka kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada. Kami berdoa kiranya Kau selalu menyertai mereka, dan kasih-Mu selalu menyertai mereka Tuhan, sehingga kami bisa bertemu satu sama lain dengan segera. Tuhan Yesus, ini doa kami, kiranya Kau menyertai dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Sekarang adik-adik, angkat tanganmu, kakak mau berdoa berkat untuk kalian. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, diberkatilah engkau studimu, diberkatilah engkau apapun yang kau kerjakan hari ini, dan kiranya masa depanmu selalu ada dan selalu Tuhan sertai engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak Nabila, nggak terasa ya, ibadah kita hari ini sudah hampir selesai. Semoga firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya betul tuh Kak, seperti yang dilakukan janda di firman Tuhan tadi. Dia tidak bosan-bosannya untuk menemui hakim yang lalim sampai permohonannya terwujud. Nah, dari situ kita bisa belajar untuk tidak jemu-jemu dalam menaikkan doa. Dan juga kita harus senantiasa bertekun dalam melakukan hal yang baik adik-adik. Sebab apa Kak Noel? Sebab Tuhan melihat semuanya itu. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sampai di sini dulu ya. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!